Jadi Bang Semesta ini, dia nyimpen energi. Nah, energi itu apa? Ya kayak sesuatu yang belum terkompensasi, Mas. Kayak Anda tulus mencintai seseorang, ditolak. Itu kan rasanya nggak dapat kompensasi. Nah, ketulusan Anda itu kan gantung, belum berbalas. Itu disimpan semua di bank ini. Anda bersedekah, kan orangnya nggak balas. Ya jadi tabungan energi ini. Berbuat baik. Bahkan termasuk saat kita ngalamin ujian hebat. Setuju. Musibah seburuk apapun. Itu sebetulnya itu jadi tabungan energi. Karena itu sebuah kompensasi. Cuman yang jadi kita bicarakan, kenapa orang baik yang mungkin tabungan energinya banyak, kok hidupnya belum tentu baik? Karena mereka nggak nyairin ini. Salah satunya apa? Kayak mereka bilang gini, ya biarlah semua kebaikan ini nanti cair di akhirat. Jadi mereka memang tidak ingin untuk dicairin di sini. Makanya enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, contoh gini, Mas. Lalu cari pasangan tuh yang bagus gimana? Mas Hendra waktu awal-awal menikah sempat ada sedikit, bukan mengeluh ya, Mas. Cuman, aduh kok bojoku ngene sih ya, kok beda karo aku. Ada sedikit itu gak kegusaran itu di awal-awal. Ada, tidak semuanya pasangan kita tuh sama dengan kita gitu. Nah, kamu misalkan, aku itu sukanya tuh di rumah aja. Sementara istriku sukanya piknik. Yang model gitu ada nggak? Ada sih awal-awal. Awal-awal, ya sekali lagi awal-awal. Ada kan? Ada kan? Nah, sekarang pertanyaannya, cari jodoh itu yang beda gitu atau yang sama? Yang beda. Ya kan? Nah, yang menarik adalah orang yang menikah nyari yang beda, nanti akan nemu juga ada yang sama. Nah, orang yang menikah, sama-sama suka piknik, ternyata nanti menikah tetap menemukan perbedaan juga. Oke. Berarti kan ada bedanya, ada samanya. Oh iya. Nah, terus buat apa dong? Intinya berarti kan, kalau yang sudah sama kan berarti nggak masalah. Yang jadi masalah kan yang beda. Iya. Walaupun yang beda ini yang bikin mereka bersatu. Kan karena beda kelamin jadinya mau kawin. Nah, sekarang gini. Arif RH tuh orangnya introvert loh, Mas. Introvert. Arif RH nih. Istri saya tuh ekstrovert. Dulu tuh. Jadi dia tuh harus ketemu orang. Ke ruang publik. Arif RH tuh sukanya di rumah. Nah, ini yang awalnya bikin ribut itu. Karena sebenarnya yang bikin ribut apa? Menurut Anda, Mas? Yang bikin ribut ini, apakah bedanya ini? Introvert sama extrovert. Iya, yang bikin ribut itu perbedaan ini atau apa? Saat menikah. Yang bikin ribut adalah kita ingin dia kayak kita dan dia ingin kita kayak dia. Saling menuntut ya. Ini kan tarik tambang, Mas. Nah, lalu yang benar di mana? Ini yang namanya titik negosiasi. Orang nikah itu di sini kompromi. Tapi kadang itu nggak mudah ya untuk kemudian dilakukan. Karena gini, aku tuh sangat bersyukur dalam hidupku. Yang paling aku syukuri adalah aku dianugerahi pasangan yang nggak terlalu, misalnya aku pengen kemana-mana gitu ya, nggak terlalu banyak. Gimana cek apa? Aduh temanku Mas. Iya kan? Parah Mas, kasihan tuh. Aduh. Tarik tambang kan? Meskipun punya uang, kamu nggak bisa kemana-mana kalau nggak ngajak istri. Tarik tambang. Iya. Tarik tambang. Nah, bayangin ya. Kan gini. Ini juga nabrak hukum Loa. Saya itu udah ke berapa negara ya? 35 negara ya kalau di total itu. Istri saya yang mentotal. Terus orang bilang, Mas Ari gimana kok bisa ke luar negeri? Apakah pakai Loa? Minta, yakin, percaya. Aku tuh nggak suka jalan-jalan apalagi ke luar negeri. Iya. Terus manifestasi itu siapa yang pengen? Bojoku ini loh. Jadi ketika kita menyatu, Mas, yang ingin tuh nggak harus kita. Oke, paham. Ketika Anda sendiri praktek Loa, minta, yakin, percaya, itu harus di diri Anda. Yes. Tapi ketika terjadi manifestasi pada diri Hendra, bisa jadi Hendra nggak ingin, tapi bojone pengen, atau anaknya yang ingin. Anak bisa jadi ya, bisa. Mas ya? Jadi kena itu jadi satu sirkuit, Mas. Bapak, Ibu, anak.
itu nantinya satu minta itu respon, itu kayak satu tubuh. Atau bahkan ketika orang tua cerdas, dia bisa memberdayakan anaknya untuk menarik itu. Nah, ini menarik. Saya tuh punya buku di sini, tapi di mana ya? Ini nggak kelihatan. Jadi saya mau pamer ini sebenarnya ada sekitar 1000 buku. Ada yang nanya, kenapa sih kok latarnya di sini terus? Ya biar kelihatan pinter. Jadi biar, bacaannya banyak gitu kan. Oke. Jadi gini, ada buku di sini saking lupanya itu, jadi ada penelitian yang menarik. Jadi silakan dikonter kalau Anda punya data yang berbeda. Jadi gini Mas, penyembuhan pakai imajinasi. Jadi misalkan nih amit-amit ya Mas, jangan Anda deh. Ada orang sakit. Lalu sekelompok anak-anak ini disuruh berimajinasi. Anak-anak, coba bayangkan kalian jadi kecil, bawa sapu. Lalu bayangkan kalian masuk ke tubuh bapak itu. Tapi dikondisikan dalam kondisi yang hipnosa lah ya Mas. Lalu kalau nanti di dalam ketemu kotoran, disapu ya. Itu ngaruh loh Mas ke penyembuhannya itu. Iya. Tapi yang menarik ketika subjek yang disuruh imajinasi itu orang dewasa. Efeknya tidak sehebat itu. Artinya anak-anak itu powerful. Disitulah saya bikin statement. Doa anak, doa orang tua, powerful ke anak. Tapi jangan salah, doa anak, powerful juga ke orang tua. Nah ini kemarin dipakai. Jadi ada salah satu alumni saya kan, ketika saya buat statement itu, ini serius, ini ada WA-nya. Iya. Jadi dia tuh ada bonus, dia jual rumah, itu depending nggak dibayar-bayar, dan itu puluhan juta. Udah lama banget, nyangkut itu. Nggak dibayar-bayar, jadi dia salesnya. Udah dia ikhlasin, tapi terus aduh ini butuh juga gitu kan. Terus praktekin. Yang biasanya dia berdoa untuk diri sendiri, dia minta ke anaknya. Anggap tuh, Nduk, doain mama dong. Nanti kamu kalau sholat doain mama ya. Doain mama, uang mama yang di sana tuh ada 20 juta sekian. Cair dong, tahu nggak Mas? Beneran didoain, besoknya cair. Asli, itu ada WA-nya. Diving memberdayakan anak berarti ya. Diving. Tapi aku punya ini Mas, punya teman. Wah, awas kena undang-undang perlindungan anak. Anda telah mempekerjakan anak di bawah umur di semesta ini. Temanku tuh ya selalu ngabisin uang untuk jajan, untuk beli kelas, untuk beli buku tuh aku cek ya. Cek beberapa bulan terakhir tuh sekitar per bulannya tuh 1,2 M, 1,3 M, berapa 481 juta dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ternyata dia juga pakai teknik yang sama seperti yang dijelasin Mas Arif salah satunya. Sering memberdayakan anaknya. Tapi anak itu harus yang masih kecil ya. Maksudnya kalau anaknya udah gede tuh rada udah berkurang, Mas. Iya. Jadi mumpung belum SMA gitu Mas, berdayakan Mas. Semakin kecil, semakin efek. Betul. Kenapa ya kok Karena kecil? dia nggak ada blocking, Mas. Oke. Coba kalau misalkan udah gede sedikit aja tadi, Mama doain mama dong, gitu. Doa sendiri sana, mama kan punya mulut. Anak SMA Gen Z digituin bisa ngomong gitu. Iya. Belum lagi, ya ditagih aja mah, ngapain didoakan lebih masuk akal. Doa kritis. Nah tapi kalau anak-anak masih TK, ya mama, bahkan bisa dipancing. Nanti kamu doain mama, nanti besok kita jalan-jalan beli popcorn. Nah jadi ketika ini, selama ini yang Anda tahu, minta doa pasangan, minta doa kepada orang tua, itu kan cara diving umum. Nah hari ini cara diving baru. Enaknya itu loh ya, enaknya kalau selama ini kan, kalau sama Mas Arif itu kan semua dipelajari. Variabelnya artinya kan banyak toh. Banyak. Ada yang namanya tabungan energi, ada yang diving segala macam gitu. Hukumnya banyak banget. Tapi ingat diving itu bukan nipu ya Mas. Jadi secara syarat itu tetap itu sah sebagai penalti ya. Bukan terus dia tidak kontak. Ya, jadi penal yang saya sarankan adalah diving yang halal. Supaya kita nggak terlalu ini Mas ya, mungkin yang perlu kita ingatkan terus ke teman-teman supaya kita nggak terlalu mabuk loa, mabuk vibrasi gitu kan. Betul Mas. Justru kita kalau kita mabuk di salah satu hukum rugi Mas. Yang harusnya kita bisa bermain dengan banyak hal, cuman satu. Di mana kita bisa menggunakan banyak kendaraan, opsi kendaraan, cuman satu. Iya. Loh, ada kendaraan yang cocok untuk di gunung, ada cocok di udara, kan harus beda kendaraan. Yes, oke. Semakin banyak hukum, itu malah memudahkan kita. Karena sebenarnya tidak sedikit mereka yang berhasil tuh tanpa
tanpa belajar loat, tanpa belajar ilmu vibrasi. Malah nggak terkotak. Cukup dia dengan memperbanyak, dia sadar kan hukum kausalitas itu, kalau aku kasih banyak, kalau aku memberi banyak, aku mesti akan dapat banyak. Dan memberi itu nggak hanya sekedar uang. Nah inilah pentingnya kita memahami tabungan energi. Nah, jadi gini, saya itu meyakini Mas ya, Anda boleh nggak sepakat? Yang di TikTok maksudnya. Ya. Kalau Mas yang di sini sih sepakat. Okay. Anda boleh nggak sepakat bahwa saya itu punya sebuah keyakinan bahwa hubungan antara kita ya, kita dengan semesta, itu kayak hubungan antara nasabah dengan bank. Gitu loh. Kan sebagai nasabah kita nyimpen duit ya Mas ya di sini ya. Nah, kita nggak bicara kredit ya, kita bicaranya transaksi cash. Kita hanya bisa narik duit di ATM atau melalui teller, itu kan kalau saldonya ada. Betul. Kalau saldonya nggak ada kan nggak bisa kan? Iya. Nggak mungkin kita bermain-main dengan itu. Bu, saya mau narik saldo, saya mau narik uang 100 juta di teller misalnya. Wah, rekening Anda kosong Mas. Wah, tetap bisa ditarik dong. Kenapa? Karena kosong adalah isi adalah kosong. Kan nggak bisa gitu. Jadi, dengan kita saldonya ada, maka bank punya kemampuan untuk memberikan pencairan itu. Nah, waktu kita melakukan manifestasi, Mas, mewujudkan impian, mewujudkan keberuntungan, itu sebenarnya lagi narik duit yang ada di bank ini loh, Mas. Nah, duit ini kalau di bank semesta, ingat ya, bank semesta ini jangan disingkat bangsat ya. Bank semesta. Jadi bank semesta ini dia nyimpen energi. Nah, energi itu apa? Ya kayak sesuatu yang belum terkompensasi, Mas. Kayak Anda tulus mencintai seseorang, ditolak, itu kan rasanya nggak dapat kompensasi. Nah, ketulusan Anda itu kan gantung, belum berbalas. Itu disimpan semua di bank ini. Anda bersedekah, kan orangnya nggak balas. Ya jadi tabungan energi ini. Berbuat baik, bahkan termasuk saat kita ngalamin ujian hebat. Setuju. Musibah seburuk apapun, itu sebetulnya itu jadi tabungan energi. Karena itu sebuah kompensasi. Cuman yang jadi kita bicarakan, kenapa orang baik yang mungkin tabungan energinya banyak, kok hidupnya belum tentu baik? Karena mereka nggak nyairin ini. Salah satunya apa? Kayak mereka bilang gini, ya biarlah semua kebaikan ini nanti cair di akhirat. Jadi mereka memang tidak ingin untuk dicairin di sini. Makanya kan kalau kita ngaji dulu selalu ada cerita yang 3 pemuda tersesat di dalam gua gitu, yang kemudian berdoa, terus kemudian kan tertutup sama batu, geser sedikit, menukar kebaikan untuk duniawi, itu kan ada kayak gitu. Jadi ketika kita sadar ini sebetulnya tidak salah kok melakukan pencairan itu di sini. Nah. Dan sebenarnya ini cair pun kalau di bank semesta itu agak canggih. Dalam keadaan darurat, kini tetap cair. Kayak misalnya tadi kita dalam kondisi mara bahaya, ini kalau tabungan kompensasinya banyak, cair Mas. Ini relate sama hidupku sih kalau ini. Dan aku sering praktek kayak gitu. Iya. Contoh Mas gini. Mas Hendra di bis, lalu ada yang kecopetan. Di bis itu ada 50 orang. Pertanyaannya, kenapa yang dicopet bukan Hendra? Padahal kesempatan nyopetnya bisa jadi sama. Iya. Kenapa bukan Hendra? Karena bisa jadi gini. Ketika mau nyopet Hendra tuh, itu loh Mas. Semesta itu ya, Tuhan atau apapun Anda sebutnya, bisa membuat niat dia tuh jadi, Hendra mah nggak menarik lah. Pupusnya hasrat berbuat jahat orang terhadap kita, itu juga ini. Nah, makanya itulah sebabnya saya bilang tugas kita sebenarnya adalah jangan berputus asa kalau kita tidak dapat kompensasi. Nah, yang jadi repot kalau kita merasakan kok nggak adil banget ya Tuhan, aku udah berbuat baik banyak, tapi kok kayaknya hidupku tidak lebih baik dari... Nah, pernah nggak lihat ada orang yang kita rasa dia brengsek banget, bejat banget, tapi hidupnya enak dan baik-baik saja? Banyak, Mas. Banyak ya? Banyak. Dan itu bikin iri kan? Ngapain gue baik gitu? Durung meneh sing lanang welek bojone wayu. Nah, itu kan. Ya kan? Suaminya itu belajar bersyukur, istrinya belajar bersabar. Nah, kenapa tuh? Gini,
tabungan energi itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi, Mas. Oke. Jadi ketika kita tidak cairkan di sini atau tidak sempat dicairkan, nanti itu turun ke generasi selanjutnya. Makanya tugas kita sebenarnya adalah jangan dihabisin itu tabungan energi supaya selanjutnya dapat warisan. Nah, orang yang hidupnya brengsek, bejat, kok baik-baik saja. Ini kalau dalam Islam sering disebut sebagai istidraj. Itu, Mas, nanti hidupnya tuh akan ditopang oleh ini. Kalau nanti habis tuh, tabungan energi orang tuanya udah habis, minus baru ya. mulai. Minus ya. Atau nanti ya dia di kehidupan selanjutnya udah nggak ada lagi saldo. Nah, itulah sebabnya makanya nggak ada yang gratis. Betul. Kita lihatnya enak aja, padahal dia lagi ngabisin tabungan. Mantap dia makan tabungan. Nah, makanya itu juga, Mas, makanya jadi sebenarnya yang diwariskan seorang Hendra kepada generasi selanjutnya di keluarga Mas Hendra itu bukan hanya uang, bukan hanya mungkin pendidikan atau apa, tapi ya apapun kebaikan yang bahkan nggak ada hubungannya terhadap mereka. Mas Hendra berbuat baik terhadap saya. Itu tabungan energinya kan bisa turun ke anak, bukan ke saya, bukan ke ini. Oke. Dan itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau bisa sih jangan sampai habis tuh, sehingga selalu nambah. Orang brengsek hidupnya enak. Iya ya. Kan kita kan kadang mikir gini, kenapa ya kok nggak dapat azab ya? Iya, menteri-menteri itu loh, Mas. Menteri yang apa? Segala urusan itu loh, yang punya Iya. perusahaan banyak dan Ya nggak itu, ada Mas. yang berani nyentuh. Balik lagi adalah gini. Ketika kita sudah berusaha, berdoa, macam-macam maksimal, Indonesia malah jadi tambah buruk. Saya tidak mau melihat ini sebagai kemunduran. Tapi pergerakan pendulum, semesta sedang mencoba untuk menggeser. Jadi Indonesia di sini nih. Kan orang Indonesia emas, di sini masih perunggu, ya Indonesia kaleng, Indonesia telek gitu lah, sampai mentok lah. Jadi sampai Indonesia tai kucing, nah, itu dipentokin dulu sampai sana. Baru Indonesia emas. Iya. Nah, cuman kita kan itulah sebabnya kenapa berprasangkalah baik kepada Tuhan. Itu sebenarnya juga karena kita tidak tahu mekanisme apa yang sedang bekerja, Mas. Iya. Mau dibagaimanakan itu tidak tahu. Oke, Mas Ari pernah mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu adalah Superman dan Krypton itu maksudnya apa sih, Mas? Di satu sisi pujian, di sisi lain itu bukan pujian. Jadi gini, filosofi Superman yang saya tahu itu pertama ya, tapi Superman versi dulu ya. Yang celana dalamnya di luar itu. Pertama, harus Anda sadari bahwa ukuran kaos Superman adalah S gitu ya. Bukan XL. Jadi Superman itu kan legenda seseorang yang mendarat di bumi dengan dengan kapsul tertentu. Dia diselamatkan dari kehancuran planetnya, dan planet asalnya kan namanya Krypton. Nah, di bumi kan dia punya musuh namanya Lex Luthor kalau nggak salah ya, benar ya. Musuhnya tahu bahwa kelemahannya Superman itu adalah batu pecahan planetnya itu. Superman kan kuat banget, Mas. Bahkan di Justice League yang Superman-nya mati terus dihidupkan lagi, itu bahkan kan semua menyerang Superman itu nggak ada yang mampu ngelawan. Jadi Superman itu saking kuatnya tuh bisa ngalahin Batman, bisa ngalahin macam-macam. Sekuat itu. Tapi kenapa kok lemahnya Superman malah sama batu? Karena batu Krypton itu mewakili jati diri asal-usulnya dari Superman itu, Mas. Itulah sebabnya sehebat-hebatnya orang, lemahnya itu selalu dengan orang yang terdekat. Loh, serius, Mas? Selalu orang yang terdekat. Itulah sebabnya kadang kita kesulitan untuk mengubah orang-orang terdekat. Bahkan Nabi sendiri sehebat itu, nggak bisa kok mencerahkan pamannya.